Anda kembali bersama kami di Prime Plus dan pada segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dinamika sosial media terkait dengan isu dari kenaikan PBB P2 di sejumlah daerah. Masih bersama dengan peneliti senior dari Drone Pret, Mas Yan Kurniawan. Jadi bagaimana kemudian isu ini seberapa bergejolak seminggu terakhir, Mas? Jadi gini, terkait dengan isu pajak bumi dan bangunannya, Ya. saya mengistilahkan gitu, ini mengganggu kekhidmatan bulan kemerdekaan. Khususnya 17 Agustus 17, kemarin. 17 Agustus kemarin. Oke. Ya, karena kejadiannya dekat itu. Demo Pati itu tanggal 13, terus Boni itu 14, 17 kita merayakan kemerdekaan. Jadi waktunya itu nggak terlalu jauh. Terus kedua adalah isu terkait polemik pajak bumi dan bangunan dari tanggal 1 sampai hari ini itu yang paling tinggi, Mas, isunya. Oke, artinya itu sudah besar dari awal atau bergulir sampai 18-nya akhirnya? Paling tinggi itu munculnya di tanggal 7, disumbang juga oleh kejadian di Pati ketika Bupati minta maaf, Bupati minta maaf, itu respon publik itu malah reaktif. Oke, tahan. Oke, Tahan. Nanti itu kita bahas. Kita Iya. baca datanya dulu, Mas. Ini 44.200, cukup tinggi begitu. Ini bukan cukup tinggi, ini tinggi. Tinggi sekali ya? Ini tinggi sekali gitu. Kenapa tinggi? Karena di bulan ini ya ada dua isu yang paling tinggi. Pertama itu HUT kemerdekaan itu sendiri. Oke. Jadi HUT kemerdekaan itu sebetulnya dirayakan. Ya, tidak hanya oleh publik, oleh perusahaan dan sebagainya, oleh negara juga apalagi oleh pemerintah. Tapi yang kedua adalah sayangnya ini isu pajak bumi dan bangunan ini menempati nomor 2 dan tonnya itu negatif. Oke. Baik itu kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat. Oke, artinya Gitu. dua sasaran begitu. Dua sasaran. Dan kalau kita pakai konsep ya intertekstualitas, ini sebetulnya kayak semacam bendera One Piece kasih unjuk ini. Kan bendera One Piece itu ada dua yang dia bangun. Isu ketimpangan, terus kedua isu korupsi. Oke. Isu ketimpangan ini kejadian nih di pajak bumi dan bangunan. Apa itu kejadiannya? Bahwa kita ini sekarang ini ada yang happy ya merayakan HUT kemerdekaan, tapi juga ada yang lagi sedih. Ada yang semakin Timpang. menjerit. Kayak begitu. Oke. Makanya ini perlu kehati-hatian buat tim komunikasi baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membaca persepsi dan harapan publik. Oke. Begitu. Jadi kesannya seperti isu lanjutan begitu ya? Ini kayak semacam isu lanjutan, Mas. Oke. Ada relevansinya begitu loh. Makanya bendera One Piece jangan salahkan. Jadi bendera One Piece itu orang melihatnya ini sangat relevan begitu jatuhnya. Oke, jadi secara mudah bendera One Piece hanya sebagai isu ideologi ini kemudian Enggak, bendera One Piece itu sebetulnya simbol. Oke. Ya, simbol kita memaknai bahwa ini masih banyak PR. Basicnya itu. Nah, problemnya adalah ketika kejadian di Pati itu kayak semacam ada realitas yang menunjukkan ada contohnya itu. Oke. Dan ini kan bisa jadi pelajaran sebetulnya, lesson learned buat tim komunikasi baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Oke, Di tidak bulan seperti Agustus itu ya. ke depan nggak boleh kayak gini lagi. Oke. Karena bulan Agustus itu bulan kita semua, Mas, merayakan kemerdekaan kita itu. Oke. Kurang lebih seperti saya tangkap itu. ada perbedaan di sini. Ada tadi ya. perbedaan sih. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke. Nah, slide selanjutnya adalah ini yang kami bilang ketika agenda media dan agenda publik itu bersama-sama punya tone yang sama gitu, ini pasti ada gejolak sosial. Oke. Ini kita bisa lihat ya, yang hijau itu dia pergerakan dari media online. Oke. Itu representasi dari agenda media. Terus kedua yang biru itu percakapan medsos. Dan ini yang paling tinggi adalah kanal X. Itu kanal X wajar karena isu ini isu sosial politik di mana orang sering mensuarakan isu-isu sosial politik itu di kanal X. Tapi secara kurva sebetulnya mirip ya, walaupun tidak saling berdampingan. Begitu, saya naik turunnya agak. Naik turunnya sama gitu. Dan ketika agenda media dan agenda publik itu suatu suara, itu bisa goyang pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dan ini sudah kelihatan. Contohnya di balik lagi ada di Pati, terus kedua ada di Bone, terus juga ada di Cirebon. Cirebon tuh kalau nggak salah tanggal 11 September nanti mereka akan demo. Oke. Nah, kalau pemerintah daerahnya itu tidak menangani dengan baik, bisa jadi nanti kejadiannya mirip dengan di Pati. Kurang lebih seperti itu. Baik, oke. Kita lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya itu
kurang lebih saya ingin menunjukkan ini yang disebut dengan resonansi isu. Apa sih resonansi isu? Ketika ada isu yang sama dan itu bergetar di satu daerah dan akan menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Oke, efek begitu ya? Efek. Tadi Mas Agung bilang itu ada namanya Pati Effect. Saya sepakat itu. Jadi kurang lebih begitu. Contohnya tanggal 13 kejadian di Pati, tanggal 14 itu kejadian di Bone. Gitu. Ya, kurang lebih sama. Mereka itu kayak terhambat komunikasinya. Harusnya kan persepsi dan harapan publik itu didengar oleh pemerintah daerah. Setelah itu pemerintah daerah itu memberikan jawaban kurang lebih seperti itu sampai akhirnya yang namanya demo, chaos dan sebagainya itu nggak terjadi. Nah, ini siap-siap nanti buat di Cirebon yang naiknya 1000% gitu, yang katanya 1000%, itu tanggal 11 September mereka akan ada demo. Nah, harapannya itu yang tadinya antipati, harapannya bisa jadi simpati. Dan kuncinya di komunikasi publik. Salah satu kuncinya di komunikasi publik. Mas, gitu. saya ingin mendalami dulu ini, kemudian cukup menarik kalau kita bicara soal efeknya. Kalau kita menggunakan istilah Mas Agung, party effect, seberapa itu bisa saling menghubungkan masyarakat untuk melakukan tindakan yang mirip begitu sebetulnya? Jadi gini, di era sekarang itu kan yang jauh dekat jadi jauh. Ya, artinya kan setiap percakapan, terus kedua setiap tindakan itu bisa kita lihat langsung sekarang, Mas. Ya, publik aja itu bisa melakukan streamingnya sendiri. Real time lagi. Nah, artinya apa? Kurang lebih itu, ini kan nasibnya sama nih, sama-sama mengalami kenaikan. Ada daerah yang mengalami kenaikan, dia happy. Kenapa happy? Ya karena tidak ada problem, terus kedua ya merayakan kemerdekaan begitu. Nah, daerah-daerah nih seperti Semarang, Pati gitu kan, Cirebon, Jombang, Bone gitu. Terus mungkin daerah-daerah lain yang juga mengalami kenaikan, ini sebetulnya harusnya diwaspadai, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apa yang diwaspadainya? Persepsi dan harapan masyarakatnya. Gitu. Tadi kan ada juga yang sebetulnya setuju tuh tadi percakapan publik. Tapi Pak, tolong Pak, pertama tuh transparan, terus kedua what is it for me buat publiknya tuh harus dimunculkan. Keuntungan buat saya tuh apa? Iya, buat publiknya tuh apa gitu. Nah, kalau itu muncul, saya rasa masyarakat kita tuh pasti dia akan, yang tadinya antipati akan jadi simpati. Jadi maksudnya dari gambaran ini tercerminkan bahwa benefit untuk masyarakatnya tidak tersampaikan, maksud Anda? Tidak ada, Mas. Yang ada itu sampai sekarang hasil pantauan kami itu, makanya tadi itu analisa emosinya, angernya yang paling tinggi. Makanya dari situ kan balik lagi, emosi itu kan sesuatu yang sifatnya intangible. Artinya apa? Kalau kita sentuh itu nanti dia bisa berubah. Begitu. Dan yang itu tadi cukup sensitif ya. Dan itu jadi cukup sensitif. Kurang lebih seperti slide berikutnya. Ini karena publik, pemirsa kita belum melihat soal ini. Ini memang sudah kita bahas, ternyata angernya 1.600 cukup. 1.600. Jadi gini, di pemerintahan sekarang ini, isu ini cukup unik gitu. Kenapa unik? Dengan analisa emosi, angernya itu 3 kali lipat. Ya, ini kan 16 nih, yang lainnya itu 570, hampir 3 kali lipat. Dengan emosi-emosi yang lain gitu. Artinya apa? Ini fix nih, masyarakat marah. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa marah? Itu yang harusnya dijawab. Gitu. Nah, bayangan saya itu pertama itu ada poin-poin yang tidak dijawab. Terus kedua itu ada kebuntuan komunikasi. Tadi dua pembicara lain udah hal yang sama itu. Ini balik lagi masalah komunikasi. Gitu. Nah, harapannya ketika masyarakat tahu ya problem yang ada di negara saat ini seperti apa, terus kedua dirangkul untuk sama-sama mencari solusinya, kemungkinan besar angernya nggak seperti ini. Tetap ada kritik, tapi bukan anger. Mungkin ada hal yang lain begitu yang Tapi bagaimana kita baca anger ini adalah sebelum apa yang terjadi di Pati, artinya kemudian dengan banyak respon yang hari ini melunak dari pemerintah daerah, atau sebetulnya ya hingga malam hari ini anger itu masih ada apapun kemudian respon dari pemerintah daerah, Mas? Jadi gini, anger itu di sini dibagi dua. Pertama itu adalah ketika puncaknya demo di Pati. Itu wajar, ketika demo pasti orang marah. Terus kedua adalah ketika ada kebijakan yang sepertinya itu nggak dihitung gitu, nggak difikirkan begitu. Makanya dibilang kalau bahasa netizen itu nggak pakai otak begitu. Nah, makanya itu kami bold itu ya mengindikasikan publik marah. Keyword itu cukup banyak, Mas. Keyword itu cukup banyak begitu. Dari angernya tadi. Dari anger tadi begitu. Karena kenaikan yang tinggi, terus kedua tidak ada sosialisasi sebelumnya, ibaratnya itu menciptakan shock buat publik gitu sampai akhirnya publik tidak ada kata lain selain mereka marah terhadap
keadaan saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, apakah kemudian Anda dan Drone Emprit bisa membaca proyeksinya? Apakah kemudian ini sudah terlihat, paling tidak di awal minggu ini, di hari Senin ini, apakah sudah terlihat ada penurunan dengan respon dari pemerintah daerah yang melunak, atau jangan-jangan lebih mengeras seperti apa yang terjadi di Pati, di Cirebon misalkan dijadwalkan bulan depan? Ya, jadi gini, kalau tidak ada komunikasi publik yang baik, kemungkinan besar itu nanti isunya akan stabil. Kenapa stabil? Minimal itu tanggal 11 September itu akan ada demo di Cirebon. Terus yang kedua, di Bone itu mereka mahasiswa itu akan melakukan demo selanjutnya. Oke. Gitu. Terus yang ketiga ini adalah isu terkait Pati di pemberitaan masih tetap rame. Karena udah mulai berubah isunya dari isu PBB menjadi isu pemakjulan. Ini menarik lagi ya, akan menjadi media darling sendiri isu tersebut. Oke. Nah, apabila ini tidak ada komunikasi yang baik, balik lagi, baik itu dari Pemda maupun dari pemerintah pusat, kemungkinan besar isu ini terus akan berlanjut. Dan kemudian bisa terjadi apa yang terjadi di Pati di banyak daerah. Gitu. Dan bulan Agustus kali ini akan jadi bulan ketimpangan. Dan harapannya itu nggak terjadi. Oke, jadi isu itu yang cukup tebal artinya di sosial ya untuk Agustus kali ini. Betul di udara itu. Padahal Ketua DPR kemarin di pidatonya itu udah bilang, saya tahu loh di medsos itu, keren sebetulnya Ketua DPR tuh Mbak Puan itu. Dia ngomong ada Konoha lah, terus bendera One Piece lah. Oke, Anda berarti baca medsos atau Anda melihat, memantau medsos. Next-nya apa? Responnya itu ya? Yang kita tunggu adalah aksinya. Begitu. Baik itu di pusat maupun di daerah. Oke, nanti sembari menunggu respon dari pihak-pihak terkait, tentu kita akan analisa terlebih dahulu bersama teman-teman kita. Mas Agung, ada Mas Herman. Bagaimana sebetulnya komunikasi publik juga menjadi kunci agar tidak terjadi pergolakan dan juga ketimpangan yang kemudian kita bahas tadi. Tapi di segmen berikutnya, untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.